warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga It Jepang. was New Year's Eve 2019 when health officials in China... Pengembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih Sementara terus itu bertambah. kalau kita lihat, hari ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369. Inilah menjadi salah satu faktor yang juga menjadi fokus dari tenaga medis yang ada di sini. Kemudian nanti Rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat mulai kewalahan dengan lonjakan pasien positif COVID-19 mulai dari tanpa gejala hingga pasien yang bergejala. Kepala Pusat Coronavirus disease yang kita kenal dengan COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Kasus positif terus bertambah, seperti tanpa memberi jeda bagi para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan untuk beristirahat. Masih banyaknya masyarakat yang kurang begitu mementingkan protokol kesehatan membuat tugas para tenaga kesehatan semakin berat dalam menghadapi pandemi. Tantangan dan beban yang dihadapi tidak semakin surut. Hal ini tentu membawa tekanan fisik dan mental yang cukup besar bagi tenaga kesehatan. Untuk masyarakat pun, untuk respon ke puskesmas, untuk awal-awal pandemi mungkin masih ada ya, karena ada dari medsos dan lain sebagainya, dari media, ya adalah ketakutan untuk ke puskesmas. Tapi untuk saat ini, insya Allah gitu ya, karena kan ada beberapa pasien tuh yang harus rutin berobat. Kalau harus rutin berobat, insya Allah udah ada pemahaman juga di masyarakat. Nah, dengan protokol kesehatan, dengan kita batasi jumlah per pasien, masyarakat pun gitu ya, masyarakat pun sudah kembali lagi gitu ya, bisa berobat dan secara ketakutan sudah tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah sekarang rutin untuk berobat. Mungkin itu kondisi saat ini. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk merawat pasien dan tugas-tugas penanggulangan COVID lainnya membuat waktu untuk diri sendiri pun menjadi berkurang. Belum lagi kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan dan keamanan keluarga di rumah. Untuk dapat bertahan dan melewatinya dengan baik, para tenaga kesehatan tentunya memerlukan ketangguhan dan keseimbangan baik dalam hal emosi, pikiran, fisik, dan perilaku. Ya bedanya karena selama pandemi kan anak-anak, mungkin kalau yang perempuan yang punya anak-anak jadi sistem daring ya belajarnya di rumah ya. Jadi beban kerjanya jadi selain jadi ibu rumah tangga dan sebagai nakes dan sebagai ibu guru saat di rumah gitu aja sih. Jadi harus mendampingi, harus membantu tugas-tugas anak-anak di rumah gitu aja. Bedanya mungkin. Yang dibutuhkan masa pandemi gitu ya, tentunya sokongan dari berbagai macam pihak ya. Salah satunya kita di awal-awal itu kan ada stigma ya, orang kesehatan pasti kontak dengan pasien, pulang ke rumahnya, di lokasi rumahnya tetangganya, oh ini orang virus nih, bawa virus. Nah, mungkin sokongan satu masyarakat itu dan juga lintas sektor seperti misalnya kita kalau di masa pandemi ini kan ada tracking ya, terus apabila pasien makin buruk tentunya kan Satgas Covid bisa mengantar misalnya kan pasiennya ke rumah sakit rujukan, karena kita juga sekarang memakai jalur sisrut untuk Bandung Raya sekarang juga penuh kan. Kita butuh sokongan lintas sektor dari tentunya aparat-aparat yang menjadi Satgas COVID-19 itu. Ketika pandemi COVID merebak, itu kan ini direspons, tapi memang tekanannya pada masing-masing menghadapi masing-masing, masalahnya masing-masing gitu ya. Ada koordinasi tapi sifatnya lebih ke instruksi ya, dan itu lebih ke pekerjaan. Nah, sementara untuk kesehatan mental sebenarnya ini harus terjadi kerjasama. Karena mungkin ada yang sakit, ada yang terinfeksi, ada yang meninggal gitu, sehingga satu-satu SDM-nya ini lemah bisa gugur gitu kan. Nah jadi 3-4 bulan itu udah mulai kerasa, nah di 6 bulan ini udah mulai banyak ya.
Sampai di akhir tahun itu sampai ratusan sudah meninggal, sehingga situasi mencekam sebenarnya. Nah, di penanganan kesehatan fisik otomatis jalurnya jelas ya. Nah, tapi ketika mental kita kan nggak tahu ya kapan serangan itu kena ke saya, kena ke teman sekerja, sehingga saya cemas betul. Saya udah 3 hari misalnya nggak bisa tidur, selera makan terganggu, udah mulai bermimpi buruk misalnya. Nah, ini nih faktor yang kasat mata sebenarnya, sehingga di akhir-akhir tahun itu udah di situ ya kondisinya ya. Udah lelah, bukan hanya secara fisik juga, tapi secara mental. Dalam kondisi ini, reaksi-reaksi terhadap trauma juga perlu kita waspadai. Seperti misalnya secondary traumatic stress, vicarious trauma, burnout yang memang sudah banyak terlihat, juga compassion fatigue atau lelah welas asih yang sangat penting agar tidak terjadi di profesi tenaga kesehatan, yang utamanya perlu merawat dan peduli terhadap kondisi orang lain. Menyadari apa yang sedang dihadapi para tenaga kesehatan di tengah krisis saat ini, Project Hope sebagai organisasi kesehatan global internasional merespon COVID-19 sejak akhir Januari 2020. Berkolaborasi bersama Kun Humanity System Plus dengan dukungan dari Abbott Fund melakukan pelatihan resiliensi dan kesehatan mental pada tenaga kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan untuk mendukung dan memelihara kesejahteraan serta ketahanan untuk dapat melanjutkan perjuangan di tengah pandemi. Ada beberapa hal yang dapat menjaga atau melindungi dan menguatkan resiliensi selama pandemi. Optimisme, tetap berpikir positif, memikirkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati, dan yakin bahwa semua dapat dilalui dan dihadapi dengan baik. Keberhargaan diri yang sehat, menyadari dengan lebih objektif kemampuan dan kelemahan yang dimiliki diri, memikirkan apa saja yang telah membantu diri melalui tantangan dan kesulitan hidup selama ini, serta menyadari kelemahan agar dapat mengantisipasinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Spiritualitas, tetap berpegang pada keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki. Kecenderungan untuk mencari makna, memikirkan kembali apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang terjadi, maksud dan tujuan, serta memaknainya sebagai sesuatu yang berharga. Rasa ingin tahu, mencari informasi, menambah pengetahuan, dan kemampuan yang dapat membantu dalam menghadapi permasalahan. Dukungan sosial yang kuat, kemampuan beradaptasi, berfokus pada saat ini. Resiliensi di pekerjaan bisa dimulai dengan memahami bersama hal-hal yang melemahkan dan menguatkan hubungan kerja, lalu mengerjakan satu persatu skala prioritas dengan tetap fleksibel jika diperlukan. Resiliensi di rumah dimulai dengan mengenali keadaan masing-masing anggota keluarga, lalu membiasakan untuk membicarakan perasaan secara terbuka, berbagi ide, gagasan, dan rencana, meminta atau menawarkan bantuan, serta melakukan perayaan-perayaan kecil atas keberhasilan-keberhasilan kecil. Melakukan tata kelola stres merupakan salah satu upaya untuk mengatasi stres yang dialami di masa pandemi, dan menjadi hal yang sangat penting demi mencapai kesehatan mental bagi para tenaga kesehatan. Body scanning atau pemindaian tubuh dapat membantu meningkatkan kesadaran tubuh. Pengecekan mandiri secara berkala untuk kondisi tubuh dapat membantu menenangkan diri, tubuh, pikiran, dan perasaan. Carilah tempat dan posisi yang nyaman untuk dapat melakukan body scanning atau pemindaian tubuh. Body scanning ini dapat dilakukan dalam posisi berbaring, duduk, maupun berdiri. Setelah tubuh berada dalam posisi yang nyaman, pejamkan mata perlahan.
perlahan, bernafaslah dengan tenang dan dalam. Lalu bayangkan tubuh sedang melalui pemindaian, perlahan dan secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Cek dan sadari tubuh Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Periksa dan bayangkan bagian mana saja pada tubuh yang terasa tidak nyaman, kaku, nyeri, sakit, atau tegang. Diikuti dengan merasakan dan menghayati napas dan detak jantung, membayangkan dan merasakan sistem-sistem pada tubuh. Ulangi langkah-langkah pemindaian tadi dengan tenang, agar dapat memahami kondisi fisik secara lebih jelas. Teknik koreksi nafas, postur, dan gestur yang tepat mampu menjaga ritme dan memaksimalkan volume pernafasan, sehingga konsentrasi dapat diarahkan, bergerak pun menjadi lebih fokus dan tenang. Mengoreksi nafas, postur, dan gestur dimulai dengan menegakkan tulang belakang dengan berat jatuh pada panggul. Posisi kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Kedua bahu ditarik ke belakang dengan ketegangan bahu rata. Pastikan posisi tulang rusuk tegak dan tidak ada tekanan pada tulang belakang. Tarik nafas secara pelan dan dalam, sambil mengangkat kedua tangan perlahan ke depan menuju atas kepala. Tarik dan tahan nafas secara berirama, lalu tambah 3 hingga 4 tarikan nafas, disertai dengan kedua tangan ditarik ke atas belakang kepala. Tahan nafas, lalu simpan ujung-ujung jari tangan di bahu kanan dan kiri. Buang nafas perlahan, disertai kedua tangan turun mengikuti jalur tubuh. Rasakan otot-otot tubuh menjadi lebih rileks. Jaga bahu tetap terbuka dan tulang belakang tetap tegak. Lakukan langkah-langkah ini hingga tubuh merasa nyaman dan tenang. Teknik tidur yang sehat dapat meningkatkan kualitas tidur, menenangkan detak jantung, mengendurkan otot-otot yang tegang, dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Lakukan persiapan terlebih dahulu dengan meminum air hangat dan dengan keadaan badan dan pakaian bersih agar merasa lebih nyaman. Bernafaslah dengan tenang dan dalam, lalu tahan tubuh dengan tangan, turunlah perlahan, baringkan tubuh pada posisi menyamping. Berbaringlah menyamping dengan tubuh bagian kanan berada di bawah, sehingga posisi jantung berada di bagian atas. Miringkan kembali posisi tubuh, bangun perlahan dari posisi tersebut dengan tangan menahan berat tubuh. Terus berlatih agar dapat bangun dengan penuh kesadaran. Teknik doring atau pintu ingatan dapat membantu mengarahkan pikiran, menenangkan, serta menjaga pikiran dan perasaan dengan membuka pintu ingatan-ingatan baik. Dimulai dengan menemukan posisi ternyaman, dapat berbaring, duduk, maupun berdiri. Letakkan tangan kiri di atas dada dan tangan kanan di depan wajah dengan telapak tangan menghadap ke depan. Pejamkan mata, bernafaslah dengan tenang dan dalam. Arahkan pikiran pada napas. Arahkan dan kendalikan pikiran. Pada setiap tarikan nafas, bayangkan suatu tempat atau ruang yang memiliki kesan, seperti rumah, alam, ruang keluarga, atau tempat lainnya. Bernafaslah secara perlahan sambil membayangkan tempat tersebut. Bayangkan pengalaman positif
atau menyenangkan, seperti kejadian-kejadian baik, tatapan dan senyuman hangat, kata-kata yang memberi semangat. Lalu lakukan pemindaian tubuh. Rasakan detak jantung dan nafas dengan tenang dan dalam. Praktekkan teknik doring atau pintu ingatan ini untuk mengingat kejadian-kejadian yang membuat tubuh merasa nyaman, tenang, dan rileks. Hasil penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan 83% tenaga kesehatan di Indonesia selama pandemi COVID-19 mengalami burnout syndrome atau keletihan mental skala sedang hingga berat. Kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi dampak psikologi dari pandemi tidak hanya diperlukan bagi individu tenaga kesehatan saja. Membangun fondasi bagi organisasi yang resilient juga memiliki urgensi yang sama. Sama membagikan rasa takut yang sama, rasa bahagia yang sama, rasa sedih yang sama. Kangen rumahnya sama-sama kangen rumah. Kita udah pergi dari rumah. Start di puskesmas memang untuk awal-awal ketika ada yang terkonfirmasi atau dia ada gejala, ketika di swab itu ternyata tidak gitu ya. Salah satunya pasti karena tenaga medis juga sedikitnya dengar medsos ya, ada kecemasan gitu, ada kecemasan tentunya. Nah kita dengan salah satunya itu yang pastinya ngobrol. Dan juga tenaga kesehatan di sini, alhamdulillah kan ada beberapa yang ya kalau yang di program kesehatan ya tentunya ada masukan juga kan yang dari KUN ya. Ya alhamdulillah kita bisa terapkan untuk penanganan itu. Buat para tenaga kesehatan ini aman, nyaman gitu ya, dan sejahtera. Ini langkah yang paling penting untuk mengamankan SDM. Ya. Bagaimana kesehatan bisa dijalankan kalau tenaga kesehatannya sendiri tidak ada, gitu ya. Nah, itu paradigma yang pertama kali harus dikabarkan ke bukan hanya ke tenaga kesehatan ya, tapi ke semua orang bahwa kalau nggak ada tenaga kesehatan, ya nggak akan ada yang ngurusin kesehatan. Staf adalah kekuatan dan aset terbesar dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu ikut berperan dalam tata kelola stres sebagai upaya untuk menguatkan resiliensi dan meningkatkan kesejahteraan atau well-being pada staf. Jadi wellness, well-being, resilience ini untuk membuat mereka ada di posisi mereka ya, punya arah, punya kekuatan. Nah, kalaupun stres, nanti mereka tahu bagaimana mencari cara untuk bisa mengatasi masalah sehari-hari di pusat-pusat kesehatan dan di kehidupan mereka, sehingga traumanya tidak muncul. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mulailah menyadari keadaan krisis dan stres pasca trauma. Ingatkan pada sesama bahwa kita semua manusia. Tak ada dari kita yang tak terkalahkan. Pantau kolega atau rekan kerja secara berkelanjutan. Terus advokasikan program wellness dan resiliensi atau program kesehatan mental lainnya. Lawan stigma. Tentukan bagaimana diri kita sebagai individu dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain.